Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Nuramalina Nafri, NIM C241900087. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial mengerjakan labcom pertumbuhan biologi perikanan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari distribusi frekuensi panjang. Sebelumnya data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu berdasarkan jenis kelaminnya. Dengan cara memblok semua data, lalu pilih custom sort dan sort by jenis kelamin. Lalu data akan berurut. Kemudian N adalah jumlah data yang dihitung sama dengan count dan blok semua nomor ikan. Dan akan dihasilkan 140. Selanjutnya mencari nilai maksimum sama dengan max dan blok semua data pada panjang total. Demikian juga pada nilai minimum. Untuk mencari jumlah kelas dilakukan dengan rumus 1 plus 3,32 log N. Selanjutnya, nilai jumlah kelas itu dibulatkan ke atas hingga menjadi 9. Untuk mencari wilayah, itu dengan rumus maksimum dikurang minimum. Kemudian untuk lebar kelas, dicari dengan rumus wilayah per jumlah kelas yang sudah dibulatkan. Dan lebar kelas itu dibulatkan ke bawah, yaitu hasilnya 8. Kemudian untuk mencari jarak kelas, itu dibutuhkan nilai NST. NST di sini adalah 1. Kemudian jarak kelas dicari dengan lebar kelas plus NST. Selanjutnya untuk mencari nilai SKB awal itu adalah nilai minimum. Kemudian untuk nilai SKA itu dicari sama dengan SKB plus lebar kelas, yaitu 8. Selanjutnya untuk mencari nilai SKB yang lainnya, itu dengan rumus sama dengan SKB minimum ditambah dengan jarak kelas. Kemudian bisa langsung di drag sesuai jumlah kelasnya, yaitu 9. Begitupun nilai SKA juga dapat langsung di drag. Untuk mencari nilai SK, yaitu sama dengan SKB simbol dan dikurangin SKA. Kemudian langsung di drag ke bawah. Untuk mencari nilai BKB itu sama dengan SKB dikurang setengah dikali dengan NST. Kemudian langsung di drag ke bawah. Dan jangan lupa di string untuk mengunci angkanya.
Untuk nilai BKA, itu sama dengan SKA ditambah setengah dikali dengan NST. Kemudian langsung di-drag ke bawah. Untuk BK-nya sama seperti SK tadi, yaitu nilai BKB, simbol dan dikurangin BKA, lalu di-drag ke bawah. Untuk nilai XI, itu dengan rumus SKB plus SKA dibagi 2, kemudian di-drag. Untuk FI total, itu dicari dengan diblok terlebih dahulu semua kolom FI total, lalu sama dengan frekuensi, dan blok semua data pada panjang total, kemudian titik koma, lalu masukkan atau blok semua data pada SKA. Kemudian tutup kurung dan pencet Shift, Ctrl, dan Enter secara bersamaan. Begitupun juga dengan mencari FI jantan dan juga FI betina. Jika mencari FI jantan, hanya gunakan pada data panjang total untuk jenis kelamin jantan. Sedangkan betina, gunakan panjang total pada jenis kelamin betina. Setelah semua tabel pada distribusi frekuensi panjang terisi, langkah selanjutnya adalah membuat histogram. Dengan cara klik insert dan pilih kolom. Kita buat terlebih dahulu untuk histogram distribusi frekuensi panjang total. Dengan cara select data, kemudian masukkan data FI total, dan untuk horizontalnya masukkan data SK. Lalu histogram akan muncul seperti ini, dan kemudian bisa diedit disesuaikan dengan standar IPB.
Lalu tambahkan aksis title pada bagian horizontal dan juga vertikal. Untuk bagian vertikal, itu diisi dengan frekuensi total dalam kurung individu. Lalu untuk horizontalnya, diisi dengan selang kelas dengan satuan milimeter. Selanjutnya, untuk membuat histogram pada data jantan dan juga betina dilakukan hal yang serupa dengan menggunakan masing-masing data FI-nya. Selanjutnya, kita akan mencari hubungan panjang dan bobot. Di tabel ini, kita tambahkan kolom baru yaitu log L atau log panjang dan juga log W atau log bobot ikan. Kemudian log dicari dengan sama dengan log, kemudian datanya diklik, dan langsung di drag. Begitupun juga dengan mencari log W. Dan angka yang digunakan adalah 4 angka di belakang koma. Selanjutnya adalah langkah untuk mencari pola pertumbuhan total. Yang pertama itu ada sigma X, dicari dengan rumus sama dengan sum, kemudian blok semua data pada log L. Log L di sini sebagai X dan log W adalah sebagai Y.
Untuk sigma Y juga dengan cara yang sama dengan sum, kemudian blok semua data pada log W. Untuk mencari sigma X kuadrat, itu dicari dengan sum ASCII dan blok semua data pada log L. Begitupun juga untuk mencari sigma Y kuadrat, yang diblok adalah data pada log W. Untuk mencari sigma XY, digunakan rumus sum produk, kemudian blok semua data pada log L, lalu blok semua data pada log W. Kemudian untuk mencari X bar atau X rata-rata digunakan rumus average, lalu blok semua data pada log L. Untuk mencari Y bar juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan average, dan blok semua data pada log W. Kemudian untuk mencari N atau jumlah data, digunakan rumus count, lalu blok semua data pada nomor ikan, dan didapatkan 140. Untuk mencari nilai B yaitu sama dengan sigma XY dikurang 1/N, kemudian dikali dengan sigma X, dikali dengan sigma Y, lalu dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang 1/N, kemudian dikali sigma X yang dikuadratkan. Kemudian di enter. Untuk mencari nilai A yaitu sama dengan Y bar dikurang dengan B dikali X bar. Kemudian di enter. Dan nilai A tersebut di antilog dengan cara sama dengan 10 dipangkatkan dengan nilai A tersebut. Dan akan menghasilkan 0,0002.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa setiap perubahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4246. Nilai DBR pada tabel sidik ragam adalah 1. Kemudian DBS-nya yaitu N dikurang 2. Lalu untuk T-nya itu N dikurang 1. Setelah mendapatkan nilai JKR dan JKT, nilai JKS dapat dicari dengan nilai JKT dikurang nilai JKR.
Berdasarkan perhitungan pada tabel sidik ragam, didapatkan kesimpulan bahwa F hitung lebih dari F tabel, yang artinya panjang mempengaruhi bobot. Selanjutnya adalah melakukan analisis uji T. Dengan hipotesa H0 itu B sama dengan 3 dan H1 itu B tidak sama dengan 3. Dengan mencari nilai SB kuadrat, SB, T hitung, dan juga T tabel. Setelah mendapat nilai SB kuadrat, nilai SB dicari dengan rumus akar dari SB kuadrat, yaitu SQRT, dan klik pada data SB kuadrat. Kemudian T hitung, yang merupakan nilai mutlak, menggunakan rumus ABS atau absolut sebagai penanda bahwa hasilnya merupakan hasil mutlak. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan kesimpulan bahwa T hitung lebih dari T tabel, yang artinya panjang pertumbuhan ikan adalah alometrik, yaitu B kurang dari 3, dan bersifat alometrik negatif. Kemudian, untuk membuat grafik pada hubungan panjang bobot total, yaitu menggunakan scatter,
kemudian select data, untuk X-nya, itu yang dimasukkan adalah panjang total. Kemudian untuk Y-nya yang dimasukkan adalah bobot. Setelah itu sesuaikan dengan standar IPB. Kemudian tambahkan trendline dengan memilih trendline power dan kedua display di checklist. Kemudian tambahkan aksis title pada vertikal dan juga horizontal. Dan pada data tersebut atau grafik tersebut dapat ditambahkan jumlah data. Untuk aksis title pada vertikal, yaitu adalah bobot dalam satuan gram, dan aksis title pada horizontal adalah panjang dengan satuan milimeter. Selanjutnya, kita juga membuat analisis mengenai pola pertumbuhan pada jantan dan juga betina, beserta grafiknya, yang dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya, melakukan analisis terhadap faktor kondisi. Di sini sudah terdapat tabel SKB, SKA, SK, dan juga FI total dengan nilai B dan nilai A yang sudah kita lakukan analisis sebelumnya. Lalu tambahkan kolom FK rataan dan juga STDF. Kemudian tambahkan juga kolom baru untuk mendata nilai faktor kondisi. Sebelumnya, data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu berdasarkan panjang totalnya, dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Nilai faktor kondisi dapat dicari dengan rumus sama dengan bobot ikan dibagi nilai A dikali dengan panjang total dipangkatkan dengan nilai B. Nilai B dan nilai A di sini jangan lupa di string. Kemudian ubah menjadi format 4 angka di belakang koma dan dapat langsung di drag ke bawah. Untuk mencari nilai FK rataan, sebelumnya kita harus mengelompokkan masing-masing data berdasarkan selang kelasnya. Sebaiknya masing-masing selang kelas itu diberi warna untuk membedakan dan mempermudah saat mencari FK rataan. Untuk mencari nilai FK rataan menggunakan rumus average, kemudian diblok semua data pada masing-masing kelas, dan hal ini dilakukan satu persatu untuk masing-masing kelasnya. Tidak bisa menggunakan drag langsung. Untuk mencari nilai STDF, itu dapat dilakukan dengan memblok data pada FK rataan, kemudian di drag ke samping.
Kemudian pada bagian STDF, itu rumus average-nya diganti dengan rumus STDF. Dilakukan satu persatu. Setelah semua data pada tabel terisi, kita dapat membuat grafiknya, yaitu menggunakan scatter, kemudian select data, kemudian untuk bagian X-nya, itu dapat di blok data SK, kemudian untuk bagian Y-nya, itu di blok semua data FK rataan. Kemudian seperti biasa, sesuaikan dengan standar IPB. Selanjutnya, itu kita klik error bars, lalu pilih bold dan cap, dan pilih custom, dengan positifnya yaitu STDF, dan negatifnya juga STDF. Lalu bagian horizontalnya kita hapus, karena kita hanya membutuhkan pada bagian vertikalnya. Setelah mendapatkan FK total, selanjutnya kita mencari FK jantan dan juga FK betina dengan cara yang sama seperti tadi, namun menggunakan nilai FI jantan dan FI betina masing-masing. Dan juga menggunakan nilai A dan B masing-masing yang telah dicari pada analisis hubungan panjang bobot. Kemudian akan menghasilkan grafik seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.